Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat otomotif dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita sampai pada pemeriksaan sensor TP atau throttle position dengan kode kedipan 8 kali ketika dilihat di MIL. Ya. Kemudian ketika pakai scanner juga langsung akan muncul ketika problem tersebut terkait dengan TP atau throttle position. Ya, sehingga sebelum pemeriksaan cukup dimatikan kunci kontak kemudian on kan, nanti ada kedipan tidak. Jika ada kedipan berarti tidak ada kedipan berarti normal. Jika ada kedipan masih ada tahap berikutnya yaitu cukup di reset terlebih dahulu. Ya, di reset ya. Untuk yang terbaru sekarang kan tidak perlu jumper lagi tapi dengan scanner HD30 atau scanner HIDS. Jika ada kedip yang bersamaan ya 189 MAP, TP, IAT, MAP, manifold air pressure, TP throttle position, dan IAT intake air temperature. Ya, terdeteksi 3 sensor sekaligus. Walaupun setelah di reset, maka fokus kepada pemeriksaan ya. Berikutnya fokus kepada pemeriksaan sirkuit power and ground unit sensor ya, bukan power and ground ECM tapi power and ground unit sensor. Nah, jika terdeteksi hanya 8 kedipan ya, atau di scanner juga muncul 8 kerusakan seperti itu yang menunjukkan TP atau throttle position, ini fokus kita ya. Maka lanjut ke langkah berikutnya dan kita hanya fokus kepada satu sensor, yaitu sensor TP. Di situ sensor TP kabelnya warna kuning. Ya, kita akan cek terlebih dahulu yaitu pengecekan voltase. Ya. Baik, sekarang kita fokus di sensor yang disebut dengan throttle position. Itu nanti ada arus yang menyuplai, tapi ini benar-benar harus diperhatikan karena khusus throttle position itu suplai arusnya dari ECU ke sensor kecil sekali ya. Saking kecilnya saya katakan gitu biar kalian ingat ya. Kecilnya bagaimana? Karena standarnya ya. Standarnya 220 milivolt ya. 0 sampai 220 milivolt. Lainnya kan 5 volt sampai kurang lebih 5 volt lah. Kalau ini 0 sampai 220 mili ya, milivolt. Ini nggak boleh kebalik, langsung kita ukur, perhatikan. Jadi saya satuannya langsung tak ambil yang mili ini sekalian, yang di multitester itu. Ya. Langsung tak dapetin massa yang satu. Kunci kontak tetap waspada, harus dalam kondisi 0. Bentar, ini tak carikan massa yang kuat. Ya, perhatikan itu hasilnya 104 milivolt. Kunci kontak dalam kondisi on ya. Berarti masuk ya, karena ringnya standarnya 0 sampai 220 milivolt. Ini perkecualian sensor throttle position kecil sekali yang dikeluarkan dari ECU ke sensor throttle position. Demikian ya, digaris bawahi. Voltasenya ini termasuk berbeda dengan yang lain karena dia satuannya milivolt. Jangan volt ya, jangan kebalik ya. Milivolt. Ya, cukup dicek ya dari kabel yang kuning langsung ke ground massa. Hasilnya antara 0 sampai 220 milivolt ya. Saya ingatkan lagi, milivolt. Jika hasilnya normal, maka ini ada kesalahan pada sensor TP. Ya. Disarankan untuk ganti sensor unit. Karena apa? Karena walaupun hanya ada problem di sensor TP, itu jadi satu kesatuan dengan intake air temperature dan manifold air pressure. Itu jadi satu kesatuan sehingga tetap ganti satu paket satu sensor unit. Ya. Artinya sama aja ganti 3 kerusakan sensor karena itu jadi satu paket. Jika hasilnya di luar standar atau bahkan tidak ada voltase sama sekali yang nyambung, maka kita lanjut langkah berikutnya, yaitu pemeriksaan kontinuitas dan potensi adanya grounding atau konsleting atau hubungan pendek. Ya,
Cukup kita cek, ya ini dalam kondisi cop ECM masih terlepas, kemudian sensor unit juga terlepas. Ini jangan sampai terpasang ya ngeceknya, bukan dari belakang tapi dari lubang-lubang cop ECM itu. Yang kabel warna kuning langsung dicek terhubung ke sensor unit tidak. Jika terhubung berarti itu bagus, nggak ada kabel kuning putus, ya, sambungan normal. Ya. Kemudian dicek juga potensi adanya hubungan pendek karena ini nanti kan arus, walaupun hanya 220 milivolt tapi itu arus, itu tidak boleh ngeground. Dicek ya dengan ohm ini, satuan ohm. Kabel kuning grounding nggak dengan massa, atau konslet nggak dengan massa, atau ada hubungan pendek nggak dengan massa. Ketika tidak ada hubungan pendek, tidak ada sambungan, berarti ini malah normal. Ya, sehingga di sini dikatakan ketika hasil tidak normal, bisa jadi kabel kuning yang menuju antara ECM dan sensor unit putus, ya, atau kabel kuning konslet ketika ada ngeground hubungan pendek atau konslet, itu nggak boleh semua. Makanya harus diperbaiki di area ini ketika hasil tidak normal. Namun ketika hasil normal, maka fokus di ganti ECM dan lakukan pemeriksaan lagi. Demikian ya keterangan singkat dari alur pemeriksaan sensor TP atau throttle position. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.